Halo guys. Ini sudah dicoba 2 kali 24 jam. Panelnya 400. Dua panel, satu panelnya 200, jadi 400 aku seri. Karena kebetulan inverter ini yang 24. Untuk apa namanya? Baterainya sendiri aku awalnya sudah beli yang ini 12100 Ah. Karena ininya 24, jadi aku balik lagi nanya. Beli beli satu lagi. Cuman nyari-nyari di YouTube ada penjelasannya, tapi ada satu ya yang menjelaskan tentang dua baterai LiFePO4 ini. Kalau yang sudah ada BMS-nya masing-masing, jadi kalau 12 volt sudah ada BMS-nya masing-masing, itu bisa nggak di seri. Nah, kebetulan nanya ke yang lain, ke YouTube yang lain, ada yang jawab, ada yang enggak. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang belajar. Ada yang mau ngajarin, ada yang enggak. Kemudian ada salah satu YouTube channel yang ngajarin, tapi nggak begitu rinci. Tapi ya gambarannya lumayan. Mungkin itu ditujukannya bukan untuk pemula ya, karena nggak begitu rinci. Jadi bukan untuk pemula mungkin. Nah, sedangkan untuk saya sendiri kan awam sekali kelistrikan itu. Jadi ya bisa dibilang termasuk modal nekat juga ya berani gabungin ini, karena memang nggak ada contohnya, juga nggak ada yang ngasih contoh ini, yang PLTS yang maksudnya yang pendahulu yang YouTuber yang bikin PLTS ini nggak ada. Mereka banyaknya ngasih contohnya yang VRLA ya. Kemudian kalaupun ada juga yang ini sudah dalam bentuk box yang udah 24, 48. Nah, kebetulan aku sendiri belum begitu banyak menggunakan daya, karena apa namanya, ya menurut aku sih baterai segini tanggung. Baterainya tanggung. Jadi apa, mau dayanya mau besar juga ya sayang. Nah, ini dari panelnya sendiri 400 tuh udah ngasilin 29 volt ya. Ampernya 5,6. Cuman aku nih lagi beli lagi alat, bener-bener jadi korban YouTube ini. Beli lagi alat karena di sini aku kira tadinya lengkap untuk tampilannya. Ternyata nggak begitu ya, karena apa namanya, maaf kepotong sambil ngerokok. Karena tampilan dia awalnya cuma begini doang gitu, jadi kita harus klik-klik lagi. Jadi aku beli alat wattmeter yang AC itu, yang untuk ngontrol berapa tegangan outputnya. Karena di sini nggak begitu banyak tampilan outputnya, cuma ada juga 50 MHz gitu, 220 volt. Nah, ini juga kelihatannya sih penggunaannya dia, karena mungkin dari sambil ngecas sambil gunakan daya juga teman. Kalau siang aku masih matiin ya, karena lagi nyoba fokus. Ternyata di 400 watt peak itu agak ngeden. Untuk dia full charging ini agak ngeden gitu, untuk nyampe di 100%-nya dua baterai ini agak ngeden ya. Kecuali kalau panasnya kenceng banget, itu pun nggak sambil digunakan mungkin bisa ya, karena
Aku rasa kalau untuk inverter ini yang aku amati selama 2 hari ini, jadi untuk daya dari penggunaan standby-nya si inverter sendiri, karena dari PV-nya lumayan besar ya, kemungkinan dia daya dari PV juga sebetulnya cukup untuk mengaktifkan ini. Jadi nggak perlu bantuan aki lagi. Jadi dia digunakan bisa, untuk ngecas aki bisa, tapi belum fix ya, karena belum dicoba lagi. Kemarin sih pas waktu kenceng-kencengnya panasnya, aku nyoba nyalain setrika dari sini. Karena ini jujur baru dipakai buat 5 lampu aja. Buat pakai 5 lampu sampai pagi. Itu pun aku timer dia. Jadi kemarin pakai setrika ya sekitar setengah jam aku nyalain, walaupun nggak digunakan tapi dinyalain gitu. Itu nggak terlalu ngedot banyak sih, masih sisa banyak gitu ya, karena mungkin ini karena di seri sih otomatis kan dia voltase nambah sebetulnya. Kalau ampernya masih 100, cuman kan karena kan di seri, kalau nggak di seri kan berarti 200. Mungkin dia karena jumlahnya besar, mungkin jadi turunnya nggak terlalu signifikan. Dan untuk inverter ini settingnya gampang banget ya, karena di manual booknya juga ada. Cuman ada beberapa yang masih membingungkan, kayak model ini untuk kipasnya sendiri. Ini kan ada kipasnya di 2 nih. Ini dari kemarin saya belum pernah denger dia nyala gitu, belum pernah denger dia nyala. Namun nanya ke YouTuber lain itu yang juga dia review tentang inverter ini, kata dia nyalanya kalau dalam kondisi panas. Jadi ada panas tertentu, yang maksudnya suhu tertentu dia baru nyala gitu. Mungkin karena aku bebannya masih kecil banget, itu paling sekitar 50 sampai 60-an ya. Mungkin dia nggak nyala karena adem, karena kan trafonya kan besar. Adem sini nggak ada panas-panasnya. Aku juga sengaja masangnya nggak nempel ke belakangnya, kasih jeda biar ruang di sininya juga nggak terlalu panas. Takutnya kan karena cahaya matahari dia mempengaruhi, jadi makanya dikasih ruang ini kurang lebih sekitar 10 cm ada, ini 10 cm dikasih ruang. Rencana aku di sini mau pasang anti petir juga, walaupun di tempat saya ini jarang sekali petir tuh, karena hujan juga jarang, petir jarang. Tapi buat safety pasang aja, karena bukan apa-apa. Harganya nih lumayan wow, jadi daripada aku beli penangkal petir ya, sebenarnya aku paksakan beli penangkal petir dengan batangan batangan tembaganya itu, untuk nanti dipasang di bawah, karena ini kebetulan aku di atas posisinya. Sekilas itu aja guys. Jadi alhamdulillah sudah berjalan 2 hari. Modal nekat coba seri yang ada BMS, ya ternyata alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Itu saja, terima kasih sudah nonton. Makasih ya.